Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Cute Imunologi. Pada kesempatan kali ini, Sobat Imunologi, kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang hipersensitivitas. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang hipersensitivitas tipe 1 atau reaksi cepat, maka kali ini kita akan bahas tentang hipersensitivitas tipe 2 atau biasa yang disebut dengan antibody mediated atau cytotoxic type. Ini disebut antibody mediated di sini karena yang lebih banyak berperan adalah antibody. Sementara disebut cytotoxic type karena dapat menyebabkan toksik pada sel ataupun lisis gitu. Ya, adapun yang akan kita bahas tentang definisi, kemudian mekanisme efektor dan juga manifestasi klinisnya. Ya, baiklah teman-teman. Jadi, reaksi hipersensitivitas tipe 2 itu biasanya melibatkan antibody. Ya, antibody dari mana? Antibody dari tubuh kita yang bereaksi terhadap sel kita sendiri. Jadi, di sel-sel kita itu kan biasanya ada antigen tuh yang disebut dengan self antigen. Nah, antibody bertujuan untuk menyerang antigen ini. Jadi antibodi kita menyerang antigen kita sendiri gitu. Makanya disebut dengan reaksi autoimun. Yang mana hasil akhir dari reaksi ini adalah cytolysis. Sel kita menjadi lisis. Selanjutnya reaksi ini juga biasanya merupakan dasar dari banyak penyakit imunologi yang kronis ya. Nanti kita bahas penyakit-penyakit apa saja. Kemudian reaksinya juga melibatkan komplemen atau yang disebut cytotoxic antibody, kemudian yang tidak melibatkan komplemen atau komplemen independen yang disebut dengan ADCC gitu. Nah, biasanya reaksi ini juga itu spesifik terhadap jaringan-jaringan tertentu aja gitu. Nah, ini adalah mekanisme efektornya. Jadi ada dua, yang pertama yang komplemen mediated dan yang komplemen independen gitu, atau yang disebut ADCC. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yang komplemen mediated. Namanya saja komplemen mediated, berarti di sini dia terlibat komplemen di dalamnya. Nah, ini ada target sel kita, anggap saja ini sel eritrosit. Jadi, melalui serangkaian mekanisme, tubuh kita itu akan menghasilkan yang namanya autoantibody atau antibody terhadap self antigen kita gitu. Yang mana antibody ini dapat berikatan dengan antigen tubuh kita. Anggap saja di sini antigen sel darah merah atau eritrosit. Nah, ketika antibody ini berikatan, secara otomatis banyak reaksi yang terlibat. Salah satunya adalah komplemen. Di sini komplemen dapat mengikat IgG di sini ataupun IgM sama saja dan membawanya ke makrofag gitu untuk difagosit. Jadi karena makrofag ini mempunyai C3b reseptor yang mana dapat mengenali C3b, komplemen C3b, maka secara langsung dia dapat mengopsonisasi atau menelan eritrosit kita yang sudah diikat oleh antibodi. Jadi ini adalah mekanisme bagaimana sel kita menjadi habis gitu atau menjadi mati, lisis dimakan oleh makrofag. Sebenarnya dia tidak salah apa-apa gitu, karena antibodi kita yang salah mengikat, tubuh menganggap ini adalah sebuah musuh, maka ditelan gitu, dianggap musuh gitu. Nah, selain itu, komplemen lain juga ikut terlibat, seperti komplemen C5 sampai C9, yang mana akan membentuk membran attack kompleks. Jadi, membran kompleks yang mana dapat menyebabkan sel mengalami osmotic lysis gitu. Pecah secara osmotik, artinya tekanannya sudah tidak stabil akibat kebocoran yang ada pada permukaan dinding sel ini. Selain itu juga, makrofag ini karena dia mempunyai Fc reseptor, dia dapat juga berikatan secara langsung dengan antibodi dan memakannya gitu. Itu reaksi yang melibatkan komplemen. Selanjutnya adalah reaksi yang tidak melibatkan komplemen atau yang disebut antibody dependent cell cytotoxicity. Artinya dia sel sitotoksik yang tergantung antibody. Jadi kalau tidak ada antibody, sel ini tidak bisa cytotoksik gitu. Nah, di sini sel cytotoksiknya diperankan oleh sel natural killer. Jadi sel natural killer, kalau sudah ada yang pernah dengar, saya pernah menjelaskan bahwa sel natural killer ini adalah sel pembunuh alami, yang mana akan membunuh segala jenis sel berinti, yang mana sudah mengalami kelainan pada permukaan selnya gitu. Nah, di sini ditunjukkan bahwa sel ini mengalami kelainan.
dengan cara adanya antibodi di permukaannya. Jadi semua sel yang sudah diikat antibodi, entah itu sel tubuh kita, entah itu mikroba, maka akan dianggap sel NK ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu dia akan membunuh secara alami gitu. Jadi kurang lebih mekanismenya seperti itu. Nah, ini adalah manifestasi klinisnya, apa yang terjadi ketika reaksi itu berlangsung. Nah, di sini ada anemia hemolitik ya, yang mana diakibatkan oleh reaksi transfusi. Nah, ini ada dua mekanisme. Yang pertama, reaksi transfusi yang lancar dan ini yang tidak lancar. Yang lancar adalah ketika orang dengan golongan darah yang sama itu mendonorkan darahnya gitu. Artinya golongan darahnya tidak beda. Nah, dicontohkan di sini orang yang bergolongan darah A akan mendonorkan darahnya ke orang yang juga bergolongan darah A gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, ketika orang bergolongan darah A atau mempunyai antigen A pada permukaan eritrositnya, secara otomatis di serumnya itu akan mengandung anti B. Tidak mungkin anti A. Kalau anti A pasti dia serang antigen A ini. Oleh karenanya dia mempunyai anti B. Sehingga ketika didonorkan orang yang mempunyai antigen A, maka dia baik-baik saja karena dia punya anti B, dia tidak akan menyerang antigen A di sini. Sehingga tidak terjadi aglutinasi. Nah, berbeda halnya dengan yang ini. Yang yang bergolongan darah berbeda. Di sini dicontohkan orang yang bergolongan darah B ingin mendonorkan darahnya ke orang yang bergolongan darah A. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa orang yang bergolongan darah A akan mempunyai anti B atau antibodi B. Sehingga ketika didonorkan, anti B ini akan mengenali antigen B yang ada di permukaan eritrosit si pendonor. Akibatnya adalah terjadi hemolisis. Hemolisis yang dimediasi oleh dua tadi, komplement maupun ADCC. Jadi akan dilisiskan atau dimakan karena dianggap sebagai musuh gitu. Nah, setelah itu ada mekanisme eritroblastosis fetalis atau inkompatibilitas resus. Nah, ini yang mungkin kalau teman-teman analis sudah pernah dengar atau pernah melakukan pemeriksaannya di lab itu. Jadi di sini ditunjukkan bahwa orang yang bergolongan darah berbeda, bergolongan darah resus maksud saya, itu bisa menghasilkan janin dengan golongan darah yang berbeda pula. Misalkan saya contohkan, si ibu mempunyai resus negatif menikah dengan bapak yang resus positif. Nah, anaknya kemungkinan akan mengalami mempunyai golongan darah resus positif juga. Nah, di sini dicontohkan janin yang mempunyai resus positif atau yang mempunyai antigen resus ini akan darahnya akan masuk ke dalam plasenta ibu yang mempunyai resus negatif. Secara otomatis kan si ibu ini akan menganggap bahwa antigen resus yang ada pada bayi ini musuh gitu. Karena dia tidak mempunyai antigen resus sehingga ketika dia melihat antigen resus dianggap sebagai musuh. Sehingga dia akan memproduksi antibodi untuk melawan antigen resus ini. Dibentuklah anti-resus antibodi. Jadi antibodi terhadap resusnya si bayi ini. Nah, antibodi inilah yang biasanya akan menyerang janin. Tapi biasanya ini untuk pada janin-janin awal atau anak pertama itu dampaknya tidak terlalu besar ya. Mungkin karena si ibu belum membentuk antibodi memori yang banyak ataupun sel-sel memori sehingga reaksinya masih lambat. Tapi pada saat kehamilan yang kedua, dia reaksinya cepat karena seperti yang kita ketahui, ketika tubuh kita sudah membentuk mekanisme memori, itu akan lebih cepat menyerang gitu karena sudah mengenal di awalnya kan. Maka ketika ada lagi resus positif yang kedua, reaksinya akan cepat. Inilah yang menyebabkan sebagian anak meninggal gitu karena autoimun yang disebabkan oleh kelainan golongan darah. Selanjutnya ada anemia hemolitik autoimun. Ya, ini sama seperti yang sudah saya jelaskan pertama tadi. Jadi adalah mekanisme anemia atau penghancuran eritrosit yang disebabkan oleh autoantibodi tadi ini. Sehingga sel menjadi lisis dan kita kekurangan hemoglobin dan akhirnya anemia gitu.
Nah, ini adalah reaksi obat-obatan. Jadi, sebagian obat, kebanyakan adalah antibiotik, kemudian antiaritma, obat-obat sedatif, itu bisa menyebabkan reaksi autoimun juga bagi tubuh kita. Yang pertama di sini dicontohkan adalah penisilin, antibiotik penisilin. Ternyata antibiotik penisilin ini dapat bertindak sebagai hapten. Kalau ada yang pernah nyimak juga waktu materi saya tentang antigen itu, bahwa hapten ini adalah sebenarnya antigen, tapi dia kecil, maka dia butuh carrier atau molekul protein yang besar agar dapat menginduksi antibodi gitu. Nah, makanya di sini karena dia sebagai hapten dan dia dapat berikatan pada eritrosit yang sebagai carriernya, maka dia dapat menginduksi respon imun gitu. Jadi di sini antibodi menganggap bahwa ini adalah antigen asing yang harus diberantas gitu. Sehingga terjadi hemolisis. Mekanismenya sama, melibatkan komplement ataupun melibatkan ADCC, yang mana pada akhirnya akan difagosit gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah reaksi formasi imun kompleks. Jadi bagaimana obat ini, dalam hal ini quinidin atau obat antiaritma ini dapat menyebabkan kompleks imun, membentuk kompleks imun gitu. Jadi misalkan ini obat, yang kuning ini obat, dia dapat protein carrier-nya. Tidak tahu dia dapat di mana, intinya ketika masuk dalam sirkulasi dia dapat menempel pada carrier protein yang mana dapat menginduksi respon imun, membentuk antibodi terhadap obat ini, sehingga respon imun ini akan diikat juga oleh komplement. Karena kita tahu komplement ini punya reseptor di Fc reseptor pada antibodi ini gitu. Nah, ketika komplement sudah berikatan, maka komplement ini dapat cross reaksi lagi dengan reseptor yang ada pada eritrosit kita. Jadi terbentuklah seperti ini, yang mana kalau sudah seperti ini, komplement dapat membentuk MEC tadi ya, membrane attack complex, yang mana dapat melubangi eritrosit kita sehingga terjadi osmotic hemolysis gitu. Dan yang terakhir yaitu model autoimun ya. Disebut autoimun karena di sini tidak diketahui secara pasti. Biasanya sih karena infeksi gitu, yang mana membuat sel-sel darah kita ini mengalami kelainan gitu. Jadi seperti ada antigen yang dianggap musuh oleh tubuh. Jadi dia tidak menggunakan, maksudnya tidak ada obat yang menempel bagaimana gitu, tetapi si antigennya ini berubah gitu sehingga dianggap musuh oleh tubuh dan membentuklah autoantibody. Nah, di sini antibodi akan berikatan secara langsung pada antigen eritrosit ini dan menyebabkan hemolisis oleh fagositosis. Ya, karena dia mempunyai Fc reseptor di sini yang dapat dikenali oleh mempunyai Fc fragmen di sini yang dapat dikenali oleh Fc reseptor pada sel-sel fagosit, contohnya makrofag, sehingga dapat dimakan gitu. Nah, ini adalah manifestasi klinis lainnya. Ini sudah tadi autoimun hemolytic anemia. Ada juga autoimun ITP ya, atau idiopathic thrombocytopenic purpura, yang mana di sini yang diserang adalah platelet kita atau trombosit kita. Jadi di sini targetnya adalah protein yang ada pada trombosit, sehingga autoantibodi mengikat dan terjadilah perdarahan pada akhirnya gitu. Di sini nanti akan terjadi trombositopenia atau kekurangan trombosit karena sudah lisis gitu dimakan oleh antibodi kita. Di sini juga ada Graves' disease atau penyakit hipertiroid ya. Jadi di sini targetnya adalah reseptor TSH, thyroid stimulating hormone. Jadi karena reseptornya sudah diblok oleh antibodi itu, maka TSH atau hormon tiroid ini tidak bisa berikatan dengan reseptornya sehingga terjadi Graves gitu, atau apalagi namanya penyakit gondok gitu ya, yang disebabkan oleh autoimun. Ada juga myasthenia gravis, ada anemia perniciosa. Nah, dan yang terakhir ada demam rematik ya. Demam rematik ini autoantibody targetnya sebenarnya untuk Streptococcus, bakteri-bakteri Streptococcus, antigen yang ada pada permukaannya. Tapi dia dapat juga bercross reaksi dengan antigen miokard kita nih, antigen yang ada di otot. Sehingga seperti nyeri-nyeri otot gitu, yang mana di sana terjadi inflamasi, aktivasi makrofag yang banyak. Sebenarnya reaksinya mirip-mirip rheumatoid arthritis sih, cuma di sini bedanya disebabkan oleh
autoantibody yang bercross reaksi gitu, sehingga ya myokarditis artritis. Ya, terima kasih. Sekian video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.